命乞いすれば許してやる。早くしねえと神々すら焼き尽くすと言われたこの闇の炎で。Yo, oh hantot, welcome back in Renime. Sekolah sihir alias Magic School merupakan salah satu genre yang banyak diminati oleh anak-anak muda tentunya. Ya, pokoknya ceritanya tentang seorang siswa yang masuk ke sekolah paling bergengsi dan jalan untuk mencapai puncaknya pun tidaklah mudah. Kenapa? Ya, karena si MC ini harus melewati berbagai cobaan di mana dia akan dihina, diremehkan, dan dan kali ini Renime akan merekomendasikan 10 anime bertemakan Magic School yang bagus untuk lu tonton. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja. 100. Sudah pernah saya rekomendasikan juga nih anime. Kalian akan difokuskan pada Kisaragi Hayato, salah satu orang yang berhasil untuk masuk ke Universitas Perang yang didirikan untuk mengalahkan Savage, bentuk kehidupan misterius yang datang ke bumi. Dan satu-satunya alat yang bisa mengalahkannya ialah 100. Nah, saat menonton anime ini, lu akan diperlihatkan perjuangan dari Kisaragi Hayato untuk dapat menggunakan 100. Dan buat kalian yang juga suka dengan ecchi nih ya, anime ini juga rekomen banget buat kalian tonton. Ichiban Ushiro no Daimao. Bercerita tentang iblis dan pahlawan, di mana ada dua orang murid yang diramal akan menjadi raja setan dan pahlawan. Dan pahlawan itulah yang akan mengalahkan raja setan di kemudian hari. Lu akan dipusatkan pada seorang tokoh bernama Sai Akuto, seorang murid pindahan akademi sihir yang diramal akan menjadi seorang raja setan. Hah? Kok MC-nya bukan pahlawan ya Min? Yaps, ya memang, dan itulah yang membuat anime ini tuh unik dan seru parah untuk diikuti. Ceritanya juga berisi banget walaupun bergenre ecchi. Dan harus saya akuin bahwa anime ini bisa dibilang tidak seperti anime ecchi kebanyakan yang selalu terkesan ceritanya tidak berisi. Hagure Yusa no Estetika. Anime yang rilis pada musim panas 2012 ini mengkisahkan tentang sekelompok orang yang dipanggil dari bumi ke dunia lain. Dan kemungkinan mereka untuk kembali ke bumi sendiri tuh kecil banget. Nah, kalian akan difokuskan pada seorang pemuda bernama Osawa Akatsuki yang bertujuan untuk mengalahkan Raja Iblis di dunia tersebut. Kesan pertama saya nonton di anime ya cukup menarik. Animenya tidak terlalu wow, tapi tidak buruk juga. Desain karakternya juga cukup unik karena semua karakter yang ada terlihat dewasa banget. Secara keseluruhan anime ini lumayan seru untuk kalian ikuti. Seiken Suka no World Break. Berpusat pada Haimura Moroha yang merupakan salah seorang siswa alias Safer dari Akane Gakuen. Mereka yang bersekolah di situ akan mendapat dan mengendalikan kekuatan yang mereka peroleh berkat ingatan dari kehidupan di masa lalu mereka. Nah, ketika murid-murid lain hanya mendapatkan ingatan dari satu kehidupan saja, si MC kita nih malah mendapatkan ingatan dari dua kehidupan sekaligus. Art dari anime ini sendiri keren banget yang mampu menjadikan adegan pertarungannya terlihat seru untuk diikuti. Anime ini sangat cocok untuk mengisi waktu luang kalian. Seirei Gensouki.
Ceritanya bermula dari seorang pria berumur 20 tahun yang meninggal karena kecelakaan. Namun karena kejadian tersebut dia nih berpindah ke dunia lain dan jiwanya si MC ini menyatu ke diri seorang bocil yang bernama Rio, yang terkadang ingatan si Rio ini sekilas terlintas di kepalanya. Dan karena si Rio ini juga memiliki kekuatan magic, akhirnya raja dari dunia itu memberikannya kesempatan untuk bergabung di Bedram Royal Academy. Animenya cukup unik karena ya lumayan membingungkan tapi banyak kejutan, dan itulah yang membuat serial ini menjadi serial yang sangat menarik untuk ditonton. Trinity Seven. どうしてお前もうすうす気づいてはいるんだろ Lu akan dipusatkan pada Kasuga Arata yang secara tiba-tiba berada di dunia sihir akibat dari ilusi Grimoire yang merupakan peninggalan dari teman masa kecilnya. Nah, ketika berada di sana, si MC ini bertemu dengan seorang penyihir bernama Lilith yang memberitahu kalau si MC ini sudah dinobatkan untuk menjadi raja di sana. Namun, si MC ini diharuskan untuk mencari Trinity Seven alias ketujuh penyihir. Agar apa? Ya, biar kekuatan dari sang raja ini bisa dibangkitkan. Animenya cukup keren, banyak adegan ecchi yang juga disisipi dengan humor yang lucu dan menghibur. Quanxi Fasi. 这就是插班进来的学生，但愿别真的觉醒失败，我这班主任会被笑的。 Ini bukan anime sih, lebih tepatnya donghua. Ceritanya akan berfokus pada Mufan, seorang cowok dari keluarga miskin. Dan karena itulah si Mufan ini bertekad untuk menjadi seorang penyihir yang hebat karena ya gajinya yang lumayan. Nah, mau masuk ke sekolah alias akademi sihir aja nih keluarganya harus mengorbankan rumah mereka agar si MC ini bisa masuk ke sekolah itu. Ya namanya juga ya orang Cina ya kan. Kalau udah lihat peluang dikit tuh pasti nekat banget orangnya. Kalau ortu kita mah toksik banget. Mending lu kerja sawah kita aja, ngapain sekolah? Canda-canda, namanya juga ya orang tua ya pasti akan menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Karena mereka tuh udah tahu duluan seluk-beluk dan pahit manisnya kehidupan. Nah, ketika sudah diterima di Akademi Sihir, dari situlah si MC ini mulai berusaha agar bisa membalas pengorbanan dari keluarganya. Mao Gakuen no Futeki Gousa. この闇の炎でジョーちゃんもろとも骸骨にしちまうぞ。 Menceritakan tentang seorang raja iblis bernama Anos Voldegoat yang telah menguasai dunia. Namun karena pangkatnya sebagai raja iblis dan udah bosan perang terus, akhirnya demi perdamaian si Anos ini memutuskan untuk mengorbankan dirinya dibunuh oleh manusia dan berencana untuk bereinkarnasi kembali di masa depan. Bukan untuk menjadi musuh lagi, melainkan teman. Namun semuanya itu tidak berjalan dengan baik karena otak dari para keturunannya sudah dicuci oleh seseorang yang misterius. Cerita dan suasana dari anime inilah yang membuat anime ini jadi menarik untuk ditonton. Mahouka Koukou no Retousei. 新緑の目、そう、燃えた。これは燃えだよ。 Menceritakan tentang dua saudara kandung yang mendaftarkan diri di sebuah sekolah sihir. Mereka bernama Tatsuya dan Miyuki. Nah, di sekolah itu sendiri murid-muridnya dikelompokkan menjadi dua, di mana murid yang mempunyai kemampuan tinggi akan masuk dalam kelompok Blossom, sedangkan yang kemampuannya rata-rata masuk dalam kelompok Gulma. Nah, si Miyuki ini masuk dalam kelompok Blossom, sedangkan si Tatsuya sebaliknya. Namun, walaupun masuk dalam kelompok Gulma, si Tatsuya ini ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa dan bisa dikatakan unik. Animenya sendiri menurut saya cukup keren untuk anime bertemakan sekolah dan magic. 死を選ぶ
友が見せた笑顔 Mairi Mashita Iruma-kun. 流すイルマの危機回避能力の一端である。Anime di list pertama kita kali ini menceritakan tentang ya seorang broken homaing. Gimana tidak ya, dia si MC ini dijual oleh orang tuanya sendiri kepada iblis untuk kepentingan pribadi. Nah, karena si iblis ini udah lama banget pengen punya cucu, akhirnya dibelilah anak itu. Anak itu sendiri bernama Iruma Suzuki. Singkat cerita, karena si iblis nih sayang banget sama nih anak nih, akhirnya sang iblis nih menyekolahkannya di sebuah sekolah iblis untuk bisa bermain dengan anak-anak seumurannya. Yang menarik dari anime ini ya banyak sih, dari penokohan dan tokoh-tokohnya yang memiliki keunikan tersendiri. Dan untuk komedinya freak banget sih, kayak cringe gitu. Tapi ya gak tahu kenapa saya cukup terhibur dengan komedi yang disajikan dari anime ini. Yos, itulah beberapa anime bertemakan Magic School yang bagus dan seru untuk ditonton. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian punya jempol ya kan. Dan untuk yang tidak ya tidak di like juga tidak apa-apa sih. Sorry. Ya, mungkin itu saja. Subscribe jika tertarik dengan konten-konten atau video-video seperti ini. Kalian juga bisa kepoin akun media sosial Renime lainnya. Link ada di deskripsi bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sayonara.